Oke, baik anak-anak. Seperti tadi sudah saya jelaskan ya di awal, kita hari ini akan mempelajari tentang besaran. Apa sih besaran itu? Ya. Besaran itu kalau dalam ilmu fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Nah, misalnya ya, tinggi orang. Nah, itu bisa diukur. Nah, alat pengukurnya apa? Ada yang tahu? Nah, meteran ya. Kemudian misalnya apa lagi? Massa. Kamu sering mengacaukan massa dengan berat ya. Berat badan, sebenarnya tepat adalah massa badan. Itu biasanya diukur dengan timbangan ya. Nah, kali ini kita akan coba menganalisis dari apakah itu besaran atau bukan besaran, seperti yang di judul tadi ya. Nah, sekarang coba perhatikan pada kita ambil di sini ada bunga ya. Nah, baik anak-anak, sekarang akan saya berikan contoh pada tanaman ini, tanaman bunga soka ya, Nana. Nah, pada tanaman bunga soka ini ada sesuatu yang bisa kita sebut sebagai besaran. Ada juga yang tidak bisa kita sebut besaran. Artinya apa? Dari bunga ini yang kamu lihat ini, bunga ini ada sesuatu yang bisa diukur, ada juga sesuatu yang tidak bisa diukur. Sebagai contoh, yang bisa diukur apa misalnya anak-anak? Misalnya panjangnya batang. Nah, kita atau panjangnya daun ya. Ini bisa diukur anak-anak, misalnya dengan seperti ini. Nah, kita bisa ukur. Oh, ini panjangnya ada 4 cm. Panjang daun adalah besaran karena dia bisa diukur. Apalagi yang lain misalnya masanya. Nah, ini kalau massa ini harus ditimbang anak-anak. Kalau ini dipotong kemudian ditimbang, maka kita akan menemukan berapa masanya. Jadi massa dari pohon ini, bunga soka ini, kita sebut sebagai besaran. Oke, itulah jadi pengertian dari besaran dan bukan besaran. Sekarang contoh yang bukan besaran gimana? Contoh yang bukan besaran dari misalnya dari daun ya. Dari daun ini warna. Bisakah kalian mengukur warna? Nah, tidak bisa diukur warna. Apalagi? Misalnya kelembutan atau kekasaran permukaannya daun. Nah, ini juga tidak bisa diukur. Kamu mungkin bisa mencari contoh-contoh yang lain ya tentang besaran dan bukan besaran. Misalnya kalau kamu lihat seekor kucing misalnya ya. Ini gambarnya kucing di sini ya. Seekor kucing, apakah dia itu punya besaran dan bukan besaran? Nah, seekor kucing misalnya apa yang menjadi besaran? Misalnya masanya, misalnya ya, kucingnya diangkat, ditaruh di atas timbangan, maka kita temukan masanya, itu adalah besaran. Nah, kalau yang lain misalnya apa lagi? Panjang ekornya, mungkin kamu mau mengukur panjang ekornya kucing, itu juga termasuk besaran. Nah, itu ya Nana ya. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya lagi. Bagaimana Nana? Sudah cukup jelas penjelasannya Pak Sugeng? Kalau memang belum jelas, nanti kita coba diulang-ulang lagi lah ya, diputar ulang lagi, nanti kita pahami bersama-sama. Baik, saya kira itu aja penjelasan saya tentang besaran versus non besaran. Nanti kalian akan mendapatkan materi lagi yang lain. Sampai jumpa.